Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang manajemen strategi dari PT Perusahaan Gas Negara. Dengan anggota kelompok ada Muhammad Ferdiansyah, yang kedua ada Saujana Almaraihan, yang ketiga ada Tasya Angelina Melody, dan terakhir ada Balkis Budiarti Aziza. Untuk yang pertama ada sejarah perusahaan. Dari tahun 1859 sampai 1965, pada tahun tersebut didirikan perusahaan swasta oleh Belanda dengan nama firma LJN Eindhoven & Co. Government. PGN baru ditetapkan sebagai perusahaan negara pada tanggal 13 Mei 1985. Selanjutnya pada tahun 1994 sampai 1998, perluasan bisnis dan ekspansi PGN diikuti pembentukan anak usaha PT Transportasi Gas Indonesia. Pada tahun 2003, saham PGN dicatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan kode PGAS pada tanggal 15 Desember 2003. Selanjutnya ada tahun 2007 sampai 2012. Pembentukan anak usaha PGAS Telekomunikasi Nusantara, PT PGAS Solution, dan PT Saka Energi Indonesia. Selanjutnya ada PT Gagas Energi Indonesia dan PT PGN LNG Indonesia. Pada tahun 2016, PGN membuat pembangunan dan pengelolaan proyek jaringan gas bumi rumah tangga di wilayah Batam, Surabaya, dan Tarakan. Setelah sebelumnya pada tahun 2015 ditugaskan mengelola jaringan di 11 wilayah. PGN melakukan transformasi organisasi bersama anak dan afiliasi dalam bentuk One PGN. Mengukuhkan langkah ke tahap selanjutnya menuju perusahaan kelas dunia di bidang gas. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan perusahaan. Untuk visi, menjadi perusahaan gas nasional terbuka dan terpercaya berdasarkan kelas dunia dalam penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi. Visi, menjalankan bisnis gas di bidang mainstream, downstream, dan usaha pendukung lainnya yang berkomitmen untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya ada tujuan, memberikan keahlian energi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Selanjutnya ialah langkah strategik untuk penguatan bisnis. Poin pertama ialah pengelolaan regulasi. PGN membentuk tim khusus untuk menangani hal-hal terkait peraturan, ketentuan, dan perundang-undangan dengan struktur organisasi dan proses bisnis yang jelas. Poin kedua ialah pengelolaan pemangku kepentingan, yaitu menciptakan dan membina hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan. Poin ketiga ialah implementasi teknologi informasi dan operasi yang terintegrasi. Mengembangkan dan menerapkan sistem teknologi informasi dan teknologi operasi yang terintegrasi untuk menyempurnakan proses bisnis dan mencapai keunggulan operasional PGN. Yang selanjutnya ialah pengelolaan risiko enterprise, yaitu mendorong penerapan manajemen risiko di PGN berdasarkan praktik terbaik manajemen risiko berskala dunia. Analisis SWOT. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama ialah strength. Strength yang pertama, PGN memiliki brand yang terkenal. Yang kedua, pelayanan prima. Yang ketiga, PGN mempunyai harga yang relatif murah dari bahan bakar lainnya. Yang keempat, kemudahan dalam pembayaran gas. Dan yang kelima, budaya perusahaan yang diterapkan dengan indikator atau satisfaction, moral, integrity, leadership, dan entrepreneurship. Terus selanjutnya ialah weakness, yaitu harga CNG lebih mahal dibandingkan bahan bakar lainnya. Yang keduanya ialah birokrasi yang lama dan panjang. Yang ketiga,
armada pengangkut CNG yang sedikit. Yang keempat, fasilitas dan alat masih kurang. Yang kelima, terdapat pipa yang belum terintegrasi. Opportunities. Yang pertama ialah permintaan konsumen akan gas bumi yang tinggi. Yang kedua, kebijakan bebas surcharge. Poin nomor 3, peraturan pemerintah yang mendukung strategi pengembangan. Terus lingkungan lebih sehat karena menggunakan CNG yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Dan yang kelima, sumber daya migas masih tinggi. Selanjutnya ialah trades. Poin pertama, pelanggan beralih ke bahan bakar minyak saat harga minyak turun. Yang kedua, terbukanya peluang swasta. Yang ketiga, ketersediaan jaringan pipa yang belum menjangkau lokasi yang strategis. Dan yang keempat ialah manajemen storage gas kurang maksimal. Yang ini saya akan menjelaskan tentang strategi. Strategi dari Strange ialah yang nomor 1, memberikan layanan prima kepada pelanggan dan calon konsumen melalui sosialisasi dan kunjungan. Terus meningkatkan pendistribusian penjualan gas. Yang ketiga, memperkuat branding PGN melalui inovasi. Yang keempat, penetrasi pasar secara berkesinambungan. Selanjutnya adalah strategi yang weakness. Nomor pertama ialah kebijakan bebas surcharge untuk dapat menyergap gas di atas maksimum dan meningkatkan daya saing SDM melalui penguasaan teknologi baru, menyederhanakan birokrasi dan memudahkan pemeliharaan jaringan, dan menambah armada CNG bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya penyediaan convert kit. Strategi yang selanjutnya ialah yang strange, yaitu edukasi terkait ketersediaan pasokan dan kendala. Menyediakan energi alternatif CNG dengan memanfaatkan kontinuitas pasokan gas. Yang terakhir ialah menjaga kehandalan jaringan dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir strategi yang pertama ialah edukasi terkait efisiensi biaya pemeliharaan peralatan. Yang kedua, memanfaatkan peluang swasta yang menggunakan aset PGN. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan. Yang terakhir ialah semakin mematangkan strategi pengembangan jaringan pipa. Selanjutnya, alternatif strategi. Strategi Strength Opportunity. Memberikan pelayanan prima, maka dapat membuka jalannya komunikasi ke pelanggan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, pemanfaatan dalam upaya meningkatkan penjualan dan menciptakan pelanggan baru yang loyal. Yang ketiga, upaya mewujudkan strategi bisnis dan fasilitas kepada masyarakat dalam peminatan gas yang tinggi bagi yang sudah mengetahui keuntungan dalam pemakaian gas bumi. Terus strategi weakness opportunity. Memberikan pelatihan tentang teknologi baru, seminar khusus untuk pekerja yang sudah ahli di bidangnya agar mempunyai sertifikasi. Yang kedua, memudahkan perusahaan dalam melaksanakan strategi pengembangan bisnisnya dengan efektif dan efisien mungkin. Terus yang ketiga, upaya penyediaan konverter kit yang terjangkau karena CNG dapat membantu menjadi alternatif teralirnya gas secara berkesinambungan. Terus ada strategi strength trade menjadi pertimbangan bagi pelanggan untuk tidak menghentikan pemakaian gas secara penuh. Dengan begitu pelanggan tetap yakin menggunakan pemakaian gas. Yang kedua terkait pemanfaat CNG
sebagai sumber energi alternatif, sementara yang di mana lebih bersih daripada bahan bakar lainnya. Yang ketiga, percepatan pengoperasian SPBG dan meningkatkan kualitas pengawasan pekerjaan jaringan pipa dan fasilitasnya. Terus yang ini ada strategi PT Backstreet. Pihak swasta yang memanfaatkan aset PGN dapat memberikan pemasukan atas pemakaian aset dan membuat aset PGN lebih terjaga. Yang kedua ada sertifikasi pegawai bidangnya agar dapat menangani dan melakukan implementasi strategi pengembangan bisnis dengan baik hingga tercapai tujuan bisnis PGN. Terus ada strategi pengembangan. Hal ini dilakukan PGN untuk menangkap peluang bisnis dan menghadapi tantangan di masa depan, meningkatkan penghasilan dan nilai kapitalisasi pasar PGN. Selain itu, hal ini juga memberikan manfaat maksimal kepada semua pengakuan kepentingan prioritas bisnis strategis PGN adalah yang ke-1 ada retensi dan ekspansi pasar. Yang kedua ada kepastian cadangan dan pasokan gas. Yang ketiga pengembangan infrastruktur dan transmisi di distribusi. Yang keempat ada pengelolaan regulasi dan pengakuan kepentingan. Yang kelima ada ekspansi dan diversifikasi bisnis. Yang keenam ada pengembangan teknologi untuk menyederhanakan proses bisnis. Yang ketujuh ada pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi dan sumber daya manusia. Yang kedelapan ada keunggulan operasional dan keamanan. Baik, untuk slide selanjutnya ada sistem manajemen K3 yang dimana salah satu ukuran utama yang menjadi indikator keberhasilan di PGN adalah bagaimana PGN mampu memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada setiap tenaga kerja. Tidak hanya karyawan PGN, namun semua pihak yang bekerja di area operasional PGN. Setelah itu yaitu resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang dikategorikan tinggi dalam industri yang digeluti PGN memberikan dorongan bagi PGN untuk senantiasa menerapkan standar tertinggi dalam manajemen K3. Lebih dari itu, lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan selamat juga berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Dan di sini pun ada PGN berupaya mencegah terjadinya insiden K3, yaitu PGN mendorong business sense untuk menjalankan prinsip K3 dengan baik dan mengikuti peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah yang ada. PGN senantiasa mencermati resiko keselamatan dan kesehatan dalam setiap proses dan aktivitas operasionalnya. Dan di sini pun PGN keselamatan dan kesehatan kerjanya yang baik itu ada 5. Yang pertama, meningkatnya kesejahteraan pekerja dan keluarga. Yang kedua, turunnya biaya kompensasi kecelakaan yang perlu dibayarkan. Yang ketiga, turunnya biaya perbaikan. Yang keempat, rendahnya biaya pencegahan dibandingkan biaya penanganan kecelakaan industri. Dan yang terakhir ada terpeliharanya citra baik PGN secara luas. Next. Selanjutnya ada sistem manajemen lingkungan. Di dalam sistem manajemen lingkungan, PROPER atau Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan penilaian atas kinerja lingkungan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dilakukan oleh badan pemerintah yang berwenang, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup. Dan di sini pun ada kebijakan pelaksanaan roadmap transformasi lingkungan harus meliputi berbagai kegiatan yang saling mendukung, yakni ada 3. Yang pertama yaitu keikutsertaan dalam PROPER, yang kedua pengembangan perhitungan jejak karbon, dan yang ketiga yaitu implementasi AMDAL atau UKL, UPL, dan kelengkapan izin lingkungan. Dan di sini pun PGN juga menyelesaikan audit energi minimal 3 tahun sekali yang bertujuan untuk mengetahui tingkat konsumsi energi serta potensi penghemat energi yang dapat dilakukan oleh PGN. Dan
untuk hasil audit energi tersebut dapat diidentifikasi cara-cara untuk menyempurnakan sistem manajemen energi untuk secara bertahap mencapai level green energi, tempat atau fasilitas yang mengkonsumsi energi paling besar, tempat atau fasilitas yang rendah efisiensi energinya, serta cara-cara meningkatkan pemahaman dan kepedulian karyawan dalam menghemat energi. Dengan demikian, selain dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energinya, PGN juga dapat menghemat pengeluarannya untuk kebutuhan energinya. Mungkin hanya itu dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.